pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin berbagi tips memberikan ujian di Google Classroom. Jadi dengan di era pandemi ini maka semua ujian kita harus laksanakan online. Saya akan berbagi beberapa model ujian yang bisa diberikan kepada mahasiswa yang menggunakan Google Classroom. Baik, saya akan share Google. Yes. Nah, ini ada kelas yang ada di Google Classroom saya. Ada banyak kelas karena saya sudah menggunakan kebetulan Google Classroom ini saya gunakan sudah hampir 3 semester ya. Baik, saya akan berbagi satu menggunakan Google Form ya. Saya akan buka satu kelas. Nah, bagaimana memberikan ujian? Maka saya akan menggunakan fasilitas Google tugas di atas ini. Sebagian atas ini ada tugas, maka saya akan membuat tugas. Nah, tugas itu ada macam-macam, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, dan menggunakan kembali postingan. Nah, saya akan lompat dulu menggunakan tugas kuis, ya. Tugas kuis. Nah, ketika kita membuat sebuah tugas kuis, maka kita bisa memberikan judul, misalnya di sini UAS, ya, UAS 2020. Petunjuknya kita bisa mengarahkan mahasiswa bagaimana menjawab dan segala macam, persyaratannya segala macam. Silahkan tentukan tanggal dan waktu pengumpulan terakhir dari mahasiswa di bagian ini. Kemudian kita tambahkan blank quiznya sih. Seperti ini. Oke. Nah, di sini adalah memang judulnya blank quiz, tapi kita bisa gunakan untuk UAS. Misalnya, ini adalah judul, ya. Misalnya judulnya UAS kelembagaan. Dan deskripsikan form ini untuk apa? Form pertama mungkin untuk identitas, nama, ya. Kalau nama tidak pilihan ganda ya, berarti dia akan jawaban singkat. Nah, tambahkan di sini ada tanda tambah di sebelah kanan, bar kanan. Tambahkan, kemudian berikutnya NIM, data dasar dulu. Dia harus mengisi NIM, jawaban singkat, format jawabannya. Setelah NIM, dia perlu apa lagi? Kita perlu tanyakan apa lagi? Nama dosen, ya. Dia harus, nah, dia sudah. Oke. Tambahkan, tapi kalau tidak ini, kita hapus saja. Kalau bisa tidak perlu lagi. Nah, setelah data dasar, kita bisa menggunakan bagian. Nah, bagian 2 dari 2. Kenapa perlu bagian? Kita biar di tampilan di layar menjawab, pertama yang ada hanya halaman identitas. Yang kedua nanti baru halaman pertanyaan. Pertanyaan UAS. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita ketik ada banyak model ya, jawaban. Bisa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, drop down, upload file juga bisa di sini. Terus ada skala Likert juga bisa, tapi biasanya kalau kita memberikan ujian take home seperti ini, kemungkinan yang terpakai, kalau pilihan ganda itu kan kita tidak mengawasi, jadi sangat mungkin terlalu ringan ininya. Jadi kalau kita menggunakan esai, kita bisa esai, paragraf ya, atau misalnya upload file, seperti itu. Dalam pertanyaan tertentu dia harus mengupload file misalnya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan paragraf ini, esai. Seperti itu. Nah, contohnya,
Contohnya ini, ya. Saya hapus dulu kembali. Nah ini misalnya UAS saya sudah ada, dari 7 mahasiswa belum ada yang menyerahkan. Ya. Kemudian formnya seperti ini, saya lihat, ini saya perlihatkan form saya yang sudah tersusun. Nah, seperti ini. Nah, mahasiswa akan mengisi nama, siapa, NIM, dosen PA. Kalau sudah isi, kemudian dia geser ke berikutnya. Nah, di sini saya mau saya menanyakan hal koneksi dulu. Ini survei sebenarnya, bisa kita mengisikan sedikit survei. Nah, kemudian baru kita menanyakan sesuatu. Saya lebih menggunakan model pertanyaan take home karena ini memang ujiannya ujian di rumah yang harus dikerjakan secara, nah demikian. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi model soal ya seperti ini. Nah, ini tugas kelas, kemudian saya buat tugas. Nah, kalau membuat tugas begini ya, kita tinggal mengarahkan sama ya, judulnya apa, UAS segala macam, petunjuk operasionalnya juga sudah. Nah, saya coba tunjukkan ini UAS saya. Nah, jadi ini saya memberikan judul dan pengantarnya, kemudian saya melampirkan soalnya. Sebaiknya dalam bentuk PDF. Melampirkan soalnya. Nah, nanti mahasiswa bagaimana? Nanti kalau mahasiswa mengerjakan di rumah, tulis tangan, ya. Kemudian dia nanti akan mengupload tugasnya di sini. Kalau nanti mereka sudah mengupload, maka dia akan kelihatan bahwa di sini sudah ada tugas dengan lampirannya. Jadi itu cara yang kedua. Nah, kalau ini penugasan, nanti periksanya kita tinggal buka, kita lihat ya. Saya contohkan misalnya dasar-dasar akuntansi ini, tugas kelasnya yang sudah dilaksanakan, misalnya tugas laporan keuangan. Nah, lihat tugasnya. Saya cek, ada mahasiswa yang, nah ini, ada 49 yang diserahkan, 23 yang diberikan, tapi dia belum mengumpulkan. Saya tidak tahu, mungkin ada masalah atau seperti apa. Tidak mengerjakan, ada mahasiswa yang tidak mengerjakan. Tugasnya bagaimana? Setelah mahasiswa mengumpulkan, nanti pekerjaannya akan seperti itu. Kita tinggal klik, filenya sudah akan terlihat. Ini akan tergantung dari koneksi kita yang kita gunakan. Biasanya cepat, dan ini bisa kita karena install di handphone juga bisa kita lihat dari HP. Oke. Nah, seperti ini. Ini tulis tangan, dikerjakan di rumah, dan mahasiswa cukup mengumpulkan filenya. Jadi mahasiswa masih tetap punya arsip, ya, bahkan tidak dirobek dari buku catatan, dan tugasnya juga terkumpul kepada dosennya, seperti itu. Nah, baik, mungkin hari ini demikian yang bisa saya bagi kepada teman-teman, Bapak Ibu mungkin yang membutuhkan informasi bagaimana sih caranya memberikan ujian take home atau ujian online, baik menggunakan fasilitas Google Classroom maupun menggunakan Google Form. Cara yang pertama itu adalah menggunakan Google Form tapi terintegrasi dengan Google Classroom. Tapi cara yang kedua adalah menggunakan fasilitas tugas dengan tugas melampirkan. Jadi kita bisa memberikan soal, nanti dikerjakan, apakah ditulis atau nanti di capture, di scan, kemudian di-upload ke Google Classroom-nya. Sehingga tugasnya terkumpul.
Keuntungannya adalah prosesnya menjadi paperless, mahasiswa masih mencatat menggunakan kertasnya untuk membuat tugas sekaligus menjadi arsip mereka. Mungkin kelak bisa disimpan bagus sehingga kelak itu menjadi catatan dalam memori perjalanan studinya. Dan bagi dosen tidak ada kertas lagi menumpuk di rumah. Seperti itu. Jadi tinggal kita melihat yang dosen butuhkan kan pekerjaannya, hasil pekerjaannya, bukan kertasnya. Seperti itu. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya.